Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview banyak benda hasil tarikan alam. Dan sebelum saya mereview benda-benda yang ada di sini, saya minta kepada para penonton, kepada para pemirsa agar subscribe dan sering-sering komen. Karena jika Anda sudah subscribe dan sering komen di channel saya, insya Allah nanti akan saya beri benda secara cuma-cuma apabila Anda menginginkan. Nah, karena saya itu punya banyak benda gratisan. Nah, seperti ini termasuk saya gratiskan kayak benda-benda kayak gini. Nah, kayak batu-batu gini, ini bagus ini. Ini ada khodamnya. Walaupun benda-benda batu yang belum jadi batu akik lah kayak gini. Nah, ini ada khodamnya semua. Ini termasuk kejepung es, jasper, kemudian giok Aceh, kemudian hijau ini ada giok Burma. Bagus-bagus ini. Ada berapa? Tiga, ada sekitar 9 lah. Nah, makanya saya itu minta kepada para penonton, para pemirsa agar subscribe dan sering-sering komen. Ya, bisa konsultasi atau apa, terserah. Saya terbuka persaudaraan dengan Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak, siapapun yang berada di luar sana. Karena apa? Tujuan saya, niatnya baik, yaitu mengedukasi, mengenalkan tentang benda-benda hasil tarikan alam. Ya, mungkin ada beberapa penonton yang punya benda yang tidak tahu ini benda apa, fungsinya bagaimana, itu bisa ditanyakan kepada saya. Insya Allah kalau saya tahu, akan saya beritahu secara detail. Jadi sebatas kemampuan saya. Oke, akan saya lanjutkan review lagi. Tadi saya sudah mereview 2 benda, yaitu mustika serai dan mustika ular. Kemudian yang ketiga, ini saya akan mereview benda terbaru hasil tarikan alam, yaitu mustika lirang-bang. Yang dulu kemarin mungkin sekitar 3 minggu saya kan sudah mereview mustika lirang-bang, tapi kan kecil. Yang kemarin tuh, itu kecil yang kemarin itu, mungkin sekitar kelereng kecil lah, kayak gitu. Nah, sekarang saya ini dapat yang baru lagi, yang cukup besar. Kalau ini saya bandingkan dengan jempol saya, nah, jempol saya ini juga besar. Ini hampir seimbang ya, besar ini sedikit lah. Besar batu mustikanya sedikit. Mustika lirang-bang ini mustika pegangan para dukun. Jadi di desa-desa itu ada dukun spesialis mengobati hewan yang keracunan. Baik racun alami maupun racun kimia. Nah, biasanya di desa-desa itu memang ada dukun yang khusus spesialis mengobati hewan yang terkena racun. Nah, orang yang berprofesi mengobati hewan yang keracunan itu pasti kemungkinan besar memegang mustika lirang-bang. Jadi mustika lirang-bang ini fungsinya adalah satu, bisa digunakan untuk mengobati hewan-hewan yang keracunan. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah.
ini langsung kamu rendam ke air kelapa, baik air kelapa yang sudah tua maupun air kelapa yang masih muda sama saja. Kamu rendam ini selama 10 menit atau 15 menit, kemudian airnya itu kamu minumkan. Nah, insya Allah nanti sekitar setengah jam sampai 1 jam, racunnya itu akan netral. Kayak gitu. Tapi merendamnya 10 menit, Pak ya? Ya, minimal 10 menit lah. Nah, itu fungsi yang pertama, yaitu bisa digunakan untuk mengobati hewan-hewan yang keracunan. Lalu, fungsi yang kedua, yaitu bisa digunakan untuk susuk kekebalan. Susuk. Jadi ini dipecah menjadi kecil-kecil, kemudian cari ahli susuk. Cuma tidak sembarangan orang bisa menyusuk lirang-bang, itu jarang. Kebanyakan susuk intan, susuk emas, kayak gitu. Jadi ada orang khusus yang memang dia ahli bisa nyusuk dengan menggunakan sarana lirang-bang. Kalau orang itu susuk pakai lirang-bang, dia akan punya tenaga 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat orang. Tenaganya akan lebih besar, lebih kuat, bahkan dia akan anti pukul. Buat petarung cocok. Buat pekerja-pekerja di pekerja keras, iya, pekerja proyek apapun, dia akan menjadi kuat. Jadi ukurannya itu sampai 3 orang, 5 orang ukurannya. Nah, mustika ini sangat banyak dicari orang. Enggak orang sini saja, orang luar Jawa juga banyak mencari mustika lirang-bang. Karena fungsinya sangat banyak. Dan memang sudah banyak yang sudah membuktikannya. Semisal kalau tidak disusuk, Pak, apa di bawah saja sudah bisa? Maksudnya untuk inilah tenaga sajalah. Nah, kalau di bawah saja kurang Ya, kurang itu kalau lebih baik direndam. Oh, direndam. Direndam, kemudian airnya diminum. Oh, airnya diminum. Itu caranya, Pak. Nah, fungsi yang ketiga daripada mustika lirang-bang ini adalah bisa digunakan untuk kekebalan pada hewan. Bagi para pengadu ayam, para penyabung, Pak. Ya, nyabung, orang yang suka ayam, mengadu ayam. Yeah. Kalau ayamnya ingin tahan pukul, itu sebelum tarung dikasihkan air kelapa, kemudian direndami ini. Direndam ini selama 10-15 menit, terus diminumkan. Insya Allah ayamnya tidak mempan dipukul. Dan lebih kuat, Pak ya? Ya pasti. Jadi musuhnya itu tinggal musuhnya. Musuhnya itu sama-sama pakai media jimatnya apa enggak. Jadi mustika lirang-bang ini dulu para orang-orang besar yang punya sabung, punya ayam aduan, itu pasti punya lirang-bang. Jadi nggak ada benda lain selain lirang-bang yang bisa digunakan untuk sarana kekuatan dan kekebalan. Oke, pertama tadi digunakan untuk menetralisir racun hewan yang keracunan. Yang kedua digunakan untuk kekebalan, Pak. Susuk. Okay. Nah, yang ketiga digunakan untuk kekuatan dan kekebalan. Nah, itu diantaranya ada 3 fungsi. Nah, fungsi yang keempat ini powernya sangat tinggi.
bisa digunakan untuk kewibawaan, untuk para jawara, pendekar, itu bisa. Jadi dia akan punya kewibawaan yang tinggi, kemudian punya daya apa ya? Seperti kalau gedak wong itu namanya apa? Apa Pak ya? Gedak itu bahasa Indonesia saya juga tidak tahu Pak. Apa ya? Gedak ya, apa ya? Bahasa Indonesia itu saya lupa ya. Iya. Ya seperti mungkin apa Pak ya? Negosiasi loh Pak. Enggak ya Pak ya? Enggak. Mengancam. Oh, beda. Beda ya. Mengintimidasi. Mengintimidasi ya. Mengintimidasi. Nah, seperti mengintimidasi. Kayak gitu. Jadi powernya sangat besar. Ini sangat luar biasa loh ini. Walaupun barangnya kayak gini. Nah, cara merawatnya pokoknya kamu taruh di dalam air kelapa muda. Dikasih kembang, kamu bacakan Fatihah. Itu cara merawat. Terserah Pak ya, 7 kali. Ya, Fatihah 3 kali, 7 kali, atau 41 kali, terserah. Itu cara merawat mustika lirang bang. Kemudian pantangannya ya sama saja lah. Yang penting orang yang membawa ini itu tidak melanggar syariat agama. Kayak gini, nggak terlalu bulat lah. Memang apa ya? Ya kayak gini lah, agak gepeng. Cuma cukup besar ini. Dan memang jarang mustika lirang bang yang agak besar gini. Ya, saya cukupi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.